Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Bagi Kita Bahas Psikologi bareng kita Kelompok 3. Bersama gue Hana Syahidah dan gue Karisa Putri Maruf. Kita akan membahas topik yang lagi panas banget sama narasumber-narasumber keren kita. Betul sekali, di podcast kali ini kita kehadiran narasumber dari teman-teman mata kuliah Psikologi Komunikasi. Oke, boleh nih kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Dewi Larasatya. Halo semua, kenalin nama gue Dwi Fitria. Dan semuanya kenalin nama gue Anggita Zakia. Oke, selamat datang dan semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, nah kita sebenarnya pengen ngebahas topik apa sih? Karena gue dengar topik kita ini cukup sensitif terus dan lagi panas banget nih. Kita mau ngebahas apa sih, Nak? Oke, sebenarnya kita mau bahas tentang produk-produk yang diboikot di negara kita. Kan sekarang lagi rame ya tentang isu tersebut. Jadi kita mau bahas sedikit bareng narasumber kita. Oke, ngomongin soal pemboikotan nih. Nah, dari narasumber kita sendiri sebenarnya udah tahu belum sih kalau misalnya di Indonesia sendiri ini lagi gencar banget nih buat pemboikotan produk. Nah, kalian tahu gak? Kalau dari gue sendiri ya, gue tahu sebenarnya karena lagi banyak banget pemberitaan gitu kan. Kayak ternyata banyak banget loh brand-brand yang diboikot di sini kan. Karena brand-brand itu mendukung genosida yang dilakukan oleh negara Israel. Gue kaget loh, ternyata banyak banget. Iya, kebetulan memang banyak sekali sih dan itu emang kita temukan sehari-hari ya kan. Iya, gue juga lihat kok di Twitter, di Instagram banyak banget beritanya. Apalagi katanya ya salah satu dari brand yang terkenal itu nyumbang uang buat ke Israel gitu, buat beli peralatan senjata. Iya gitu. Emang menurut kalian produk-produk seperti apa sih yang sekarang lagi diboikot? Sebenarnya banyak sih Han. Dari yang gue tahu itu, jadi kebanyakan produk yang mendukung negara tersebut itu ya dari food and beverage, terus kosmetik, bahkan fashion juga mendukung gitu. Berarti emang banyak banget ya di yang yang bisnis-bisnis kayak gitu dan itu kebetulan emang kita gunakan sehari-hari ya. Iya, benar. Dan emang kita lagi-lagi kita temukan gitu sehari-hari, kita pakai, kita gunakan sehari-hari dan jujur benar kata Anggi kaget banget kalau misalnya produk itu tuh ngedukung gitu. Oke, berarti ternyata emang banyak banget ya itu beredar dan kebetulan tuh memang kita temui sehari-hari ya produk kayak gitu. Nah, menurut kalian tuh sebenarnya apa sih yang membuat kalian tuh akhirnya memutuskan untuk melakukan pemboikotan produk-produk itu? Kalau menurut aku ya, setelah lihat di media sosial kayak Twitter, Instagram kan tuh banyak banget ya pemberitaan yang ngasih lihat kita korban-korban yang ada di Gaza. Nah, jadi sebagai sesama manusia pasti hati nurani kita ikut tersentuh nggak sih? Betul. Kasian. Jadi aku ikut boikot. Ya, betul kata Laras, apalagi setelah yang kita lihat yang beredar di media sosial itu kan banyak kayak kita melihat kejadian-kejadian yang disebabkan oleh genosida tersebut gitu. Dan di sini kita juga mau tahu kayak persepsi kita sebagai manusia itu gimana sih gitu. Gitu. Oke, jadi menurut kalian persepsi dari seseorang itu penting untuk menentukan langkah apa yang akan diambil gitu ya? Yes, Iya, Benar-benar itu penting banget karena apalagi ya persepsi masyarakat Indonesia tuh mayoritas nganggap Israel tuh udah jelek banget gitu loh. Jadi gue pernah baca kayak menurut konsumen tuh kayak cenderung memilih produk yang nggak berhubungan dengan politik. Nah, konsumen tuh cenderung lebih menyukai brand-brand produk yang punya positif gitu. Ke arah positif ya? Iya gitu. Kayak gue juga pernah baca sih. Itu kalau salah menurut Wheeler bukan? Benar. Kita pernah pelajarin ya di psikologi komunikasi kan? Berarti emang gak heran sih kenapa masyarakat ikut dan banyak banget yang berbondong-bondong buat memboikot ya. Iya, jadi kalau misalnya dari kalian sendiri, apa sih tanggapan kalian terhadap isu yang sedang ramai sekarang diperbincangkan dan apa kalian ikut memboikot produk-produk tersebut? Mulai dari gue ya. Boleh. Kalau menurut tanggapan gue sendiri sih, kita sebagai generasi muda gitu kan kayak kemungkinannya itu kan sedikit ya untuk langsung terjun ke sana gitu. Nah, di sini kita bisa untuk memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya tuh kayak kita mendukung pemboikotan produk-produknya, terus juga kita mulai meminimalisir lah. Tapi walaupun kita memboikot, jangan sampai dimubazirkan gitu loh. Terus juga yang pastinya kita support, bantu doa gitu.
gue boleh ngasih pendapat gue? Boleh. Boleh. Kalau menurut gue jujur aja gue pas dengar beritanya tuh gue sedih banget sama kasihan sama masyarakat di sana gitu kan. Karena kayak itu jatuhnya kayak satu pihak gitu nggak sih? Kayak penyerangan satu pihak, kayak mereka tuh nyerang hal-hal yang harusnya nggak boleh diserang, kayak mereka nyerang rumah sakit, rumah pengungsian gitu-gitu. Dan jujur aja terkait pemboikotan gue setuju sih, cuman ya bener sih kata Dwi, kayak kita nggak boleh membubazirkan barang-barang yang ada di rumah kita. Cuman kita harus pelan-pelan berubah, kayak kita harus cari alternatif lain nih dengan brand yang tidak mendukung Zionis. Iya benar. Kalau menurut aku ya, setelah lihat pemberitaannya, pihak Israel tuh mereka tuh nyerangnya kan kayak rumah sakit, sekolah, universitas, bahkan camp-camp pengungsian kan. Nah udah gitu kan mereka tuh menggunain peralatan atau bahan-bahan yang dilarang dalam hukum perang kan. Makanya aku ngeliatnya kayak sedih sih. Terus kalau untuk boykot, jujur ya aku ada ngegunain produk-produk yang di boykot itu. Tapi mungkin nanti aku nyari alternatif lain sih. Iya. Udah stop gitu ya, nggak pakai lagi, karena iya sih kalau misalnya kita memakai produk yang kebetulan dibuat oleh negara tersebut, ini kita sama dengan mendukung. Ya, karena karena biayanya itu ya dari produk-produk itu gitu, produk-produk yang bekerja sama gitu, yang mendukung. Dan kalau bukan kita sebagai anak muda yang menggerak aksi ini, ya nggak bakal ada gitu yang ikut. Jadi kita sebagai anak muda ya harus yang mulai aksi ini, mulai dari hal yang kecil. Mungkin kita nggak lagi membeli produk-produk tersebut gitu kan. Iya, apalagi produk-produk yang bekerja sama itu yang mendukung itu adalah produk-produk yang sering dibeli oleh Gen Z, ya kan. Kita sebagai remaja pastilah sebelumnya tuh emang suka beli, apalagi kita sebagai cewek-cewek kan suka beli skincare atau make up kan, dan itu kebetulan nggak sedikit produk yang mendukung genosida itu. Iya betul banget sih, benar. Kita emang sebagai anak muda tuh emang peran kita tuh penting banget buat sekalian kita mengedukasi ke orang-orang juga ya. Iya benar. Oke, mungkin ini kita udah sampai di di akhir acara nih. Boleh dong minta closing statement dari narasumber kita? Kalau dari aku, menurut kita tuh harus banyak-banyak berdoa dan kita jangan mendukung hal yang salah. Jadi menurut gue setuju sih sama Anggi yang tadi Anggi bilang gitu. Kita juga harus serta mendukung atas pemboikotan yang tadi Anggi bilang. Terus juga kita juga kan penyebaran informasi ini kan berasal dari media sosial ya. Dan kita juga sebagai pengguna media sosial itu juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai informasi-informasi yang belum tentu benar tentang pemboikotan ataupun tentang yang terjadi di Palestina itu tersebar gitu. Jadi jangan sampai kita menyebarkan hoax gitu. Kan waktu itu pernah ada tuh berita tentang kayak tahun ajaran di negara Palestina itu diberhentikan kan, dan ternyata itu hoax itu. Dan menurut gue sih ya kita harus bijak juga sih dalam menyebarkan informasi tentang kejadian ini gitu. Kita harus berpikir kritis. Jangan ambil informasi mentah-mentah, tapi harus lihat dulu ya. Dan juga satu lagi, ini kan karena kita membahas mengenai pemboikotan produk, itu kita sebagai konsumen juga harus bijak sih. Maksudnya bijak dalam memilih produk, jangan sampai kita mendukung genosida itu. Iya, genosida itu. Harus selektif ya. Iya, harus selektif. Terus kita kan sebagai pengguna media sosial juga kan kita bisa men-share tentang beritanya. Itu kan itu tuh sekecil itu tuh bisa berpengaruh besar. Berpengaruh banget. Media tuh berpengaruh banget. Terus kita bisa ikut donasi. Betul. Terus bantu doa. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah mau ngobrol bersama kita. Tentunya kita berharap semoga keadaan semuanya, negara manapun yang sedang terlibat konflik dan sedang tertimpa masalah, semoga segera membaik ya. Amin. Untuk mendukung Palestina di sana, kita juga sekalian mau ajak teman-teman di rumah dan kita untuk berdoa bersama untuk mengirimkan doa ke Palestina. Berdoa dimulai. Oke.
Oke, udah selesai. Jadi mungkin ini adalah salah satu akhir dari podcast kita kali ini. Pembahasannya cukup menyentuh sekali karena jujur ini sedih banget dan miris banget ya. Oke, semoga ini menjadi banyak pelajaran untuk kita dan juga untuk yang ada di rumah. Maaf bila ada salah kata dari aku, Karissa Putri Maruf, Dari aku Hana Syahidah. dan dari narasumber kita ada Anggi, ada Dwi, dan juga ada Laras. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah. Kapan-kapan lagi.